Itu semua karena kasih karunia-Nya yang luar biasa, saudaraku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami ini semua, itu semua karena anugerah yang Kau berikan bagi kami. Biarlah Tuhan kami tidak mempergunakannya semena-mena, tetapi kami senantiasa membawanya bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, pakai kami Tuhan, kalau hari ini kami bisa ada, kami bisa berkumpul bersama, itu semua adalah kesempatan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya Tuhan apa yang hamba sampaikan ini menjadi berkat, dan kami semua yang mendengarnya kami mendapatkan kasih karunia. Dan Tuhan, biarlah semua pujian dan hormat kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selamat pagi saudaraku. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ada yang baik, ada yang luar biasa. Panas ya saudara ya. Ya. 2 hari lalu pas lewat di mobil itu ukurannya 41 saudara. Ya, itu sama seperti ketika saya ada di Yordan. Aduh saudara, panas sekali. Ya, tapi enggak apa-apa. Yang penting kita masih dikasih kesehatan yang baik. Makasih Pak Yo yang beri saya kesempatan hari ini bisa jadi berkat. Saudara, kita akan belajar sama-sama. Saya beri judul khotbah saya hari ini, Successor of Grace. Kalau Anda terjemahkan itu berarti penerus kasih karunia. Saudara, setiap kita tahu dan kita sadar, kita banyak belajar bahwa yang namanya kasih karunia itu diberikan cuma-cuma. Apakah murah sehingga dikasih gratis? Tidak. Saking mahalnya kita nggak sanggup beli. Karena kita nggak sanggup beli, maka dikasih, saudara. Karena siapapun kita yang punya uang triliunan tidak bisa beli kasih karunia, tidak bisa beli keselamatan. Karena saking mahalnya, maka Tuhan harus memberikannya kepada kita, saudara. Dan itu adalah inisiatif Tuhan, bukan inisiatif kita. Jadi kalau saudara diselamatkan itu karena memang Tuhan yang berkehendak, saudara. Makanya kalau saudara baca di dalam Efesus, coba kita lihat. Ya, Efesus pasal 2, 8-9 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, apa sama-sama? Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, saudara. Jadi kasih karunia yang kita terima, keselamatan yang kita terima, itu bukan usaha manusia, kata Efesus. Tetapi itu adalah pemberian Allah, saudara. Nah, sekarang saya mau nanya sama saudara. Kalau kasih karunia adalah pemberian Allah, perlu nggak kita balas? Perlu nggak kita balas? Membalas kebaikan Tuhan dengan kita berbuat baik kepada Tuhan, kita memberi untuk Tuhan, kita melayani untuk Tuhan, kita hidup berkenan. Apakah yang namanya kasih karunia, kalau itu adalah pemberian Allah, perlu nggak dibalas? Halo, yang bilang perlu Pak dibalas, angkat tangan. Ini kalau enggak diangkat tangan, semua pada diam, saudara. Saudara pikir kita ini pakai ilmu kebatinan gitu ya. Saya bisa ngerti hati saudara. Ayo yang bilang, perlu Pak dibalas Pak. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Harus yakin saudara, jangan setengah tiang. Oke, turunkan. Yang bilang, tidak perlu Pak dibalas. Takut kurang ajar toh? Iya toh? Enggak usah sungkan saudara, ini pendapat kita ya. Nah, seorang lagi ya saudara ya, Anda baca baik-baik. Kamu diselamatkan oleh itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada memegahkan diri. Kasih karunia adalah pemberian Allah. Nah, apakah kasih karunia perlu dibalas? Yang bilang tidak, nggak perlu dibalas. Hanya Ibu Yuli yang bilang tidak perlu dibalas. Yang bilang perlu Pak dibalas, tinggi-tinggi. Oke, yang bingung ya? Saudara, kalau saya memberi kepada saudara, ini pemberian. Mana nih barang? Pak, tolong Pak, masih botol Pak ya. Iya.
Kalau ini saya berikan kepada siapa? Kepada Bu Yuli ya, kepada Pak Yo ya. Saya berikan kepada Pak Yo. Ya. Ini saya berikan kepada dia. Perlu nggak dia balikin? Hah? Nggak usah. Oke. Kalau barang ini saya pinjamkan kepada Pak Yo, perlu. Nah, kasih karunia konteksnya pinjaman atau pemberian? Perlu dibalas nggak? Ragu-ragu toh? Saudara begini saudara ya. Kalau begitu saudara, berarti apakah kita tidak perlu berbuat baik? Apakah kita tidak perlu berbuat benar? Perlu. Ya, kebaikan saudara untuk apa? Untuk membalas kasih Tuhan? Atau bukan? Pak ini mau khotbah atau mau kuis kan gitu ya. Saudara begini saudara ya. Kita tidak perlu membalas karena ini adalah pemberian. Oke saudara. Karena kita nggak mungkin bisa balas soalnya. Dan kalau kita bilang, oh perlu Pak kita balas, maka tidak akan adil karena kita akan balas dengan cara yang berbeda-beda. Kalau balasan kita itu berupa cicilan, berarti nanti tidak adil saudara. Ya, ada yang cicilan pertama, ada yang cicilan ke-10, ada yang cicilan ke-5. Itulah sebabnya saudara, kasih karunia tidak perlu dibalas saudara. Tetapi saudara, bukan berarti kita bisa berbuat dosa seenaknya. Ya memang tidak perlu dibalas saudara. Karena begini, perbuatan baik setelah penebusan itu berbeda arti. Orang yang tidak mengenal Tuhan saudara, itu berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi di dalam Kristus saudara, kasih karunia diberikan sebelum kita baik, sudah diberikan. Sudah kita terima saudara. Jadi saudara, Anda berbuat baik bukan untuk membalas kasih karunia. Karena apa saudara? Karena sebelum saudara sebelum saudara berbuat baik, dia sudah mengasihi kita. Iya dong saudaraku. Ya. Dan saudara tidak perlu berbuat baik supaya lebih dikasihi, supaya lebih dapat privilege, supaya gampang akses ke sorga. Kamu berbuat baik, jangan berbuat dosa, supaya nanti kalau kamu berdoa, doamu dijawab. Pernah dengar kayak begitu? Bukan saudara. Karena perbuatan baik bukan ukuran seseorang berkenan. Karena waktu kita masih berdosa, dia sudah berkenan. Kau tahu Pak? Karena dia mengasihi kita sebelum kita benar. Ya. Jadi Anda diselamatkan bukan supaya Anda berbuat baik. Tetapi Anda diselamatkan supaya waktu Anda berbuat baik, Anda mengerti tugas saudara adalah meneruskan kasih karunia. Jadi tidak ada membalas kasih karunia. Tetapi yang ada adalah meneruskan kasih karunia. Ya saudara ya. Nah sama seperti dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, betul? Ya, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana mungkin engkau berkata, aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara saudaramu yang kelihatan, kamu tidak bisa kasihi. Jika ada orang yang tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, maka dia adalah pembohong kalau dia berkata, aku mengasihi Tuhan. Ngerti ya saudara ya? Waktu kita dibenarkan, hubungan vertikal kita disambung sama Tuhan, itu adalah kasih karunia. Waktu kita berbuat baik kepada sesama, itu berarti meneruskan kasih karunia. Jadi ini bukan bicara Tuhan kasih saya 10, saya balikin 11, Tuhan kasih saya 5, saya balikin 5. Jadi urusannya hanya sekedar Tuhan dan kita, Tuhan dan kita, Tuhan dan kita, tapi kita lupa bahwa sekeliling kita ini harus mendengar tentang kasih karunia.
Benar ya saudara ya? Jadi ada orang-orang di sekeliling kita yang belum terima Yesus, waktu mereka melihat perbuatan baik kita, mereka melihat hidup kita, mereka melihat pemberian kita, mereka mengalami kepedulian kita, mereka mengalami kasih kita, mereka terima kasih karunia. Ya, itulah sebabnya kenapa Anda perlu diselamatkan. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa meneruskan kasih karunia ini. Coba Anda lihat saudara. Jadi kita dihukum saudara bukan karena kita berbuat dosa. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita masih berdosa, Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan tidak menghukum kita ketika kita berdosa. Tapi kita dihukum Tuhan saudara oleh karena dosa merusak rencana Tuhan. Oleh karena dosa, kita tidak berfungsi sebagai alat kasih karunia. Ngerti ya saudara ya? Kapan mic ini bakal saya buang? Mic ini saya beli dari orang, ini milik saya. Mic ini mendapat kasih karunia karena saya membelinya saudara. Benar gak? Tetapi saya mengharapkan mic ini tetap baik dan berfungsi. Betul? Bukan supaya dia semakin berkenan kepada saya, bukan. Tetapi supaya dia bisa menyambung lidah, menyampaikan khotbah saya didengar oleh jemaat. Kapan ini tidak bisa berfungsi? Ketika ini rusak. Jadi dia harus memperbaiki diri, dia harus bertobat, dia harus dipulihkan, dia harus diproses. Bukan supaya saya lebih cinta sama dia. Karena sebelum saudara saya pakai dia, saya sudah mencintai dia karena saya membelinya. Dia punya nilai. Tapi dia harus bertobat, dia harus diproses, dia harus menjadi baik supaya dia efektif menyampaikan keinginan saya. Ya, tangkap ya saudara ya. Jadi saudara, kenapa kita perlu meninggalkan dosa, kita perlu hidup benar? Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup kita semakin efektif dipakai Tuhan. Bukan tambah sakti untuk dapat privilege semakin dekat dengan sorga. No. Ya, paham ya saudara ya? Coba kita lihat sama-sama saudara. Perumpamaan tentang talenta. Ini ada 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. 5 itu menjadi berapa? 10. 2 ini menjadi 4 saudara. 1 ini tetap 1. Ya. Nah, kenapa Tuhan marah kepada yang 1 talenta? Ini kan jadi pertanyaan saudara. Padahal kita tahu bahwa talenta yang 1 ini tidak rusak. Benar nggak? Talenta yang 1 ini tidak hilang. Tapi kenapa Tuhan marah? Karena hamba dengan 1 talenta ini salah pengertian. Ketika tuannya datang saudara, maka dia bertanya, mana talenta yang saya berikan? Maka dia bilang, ini Tuan. Tuan kasih saya 1 talenta, saya balikin. Dia berpikir bahwa talenta itu adalah pinjaman. Jadi dia dihukum saudara bukan karena tidak menjaga talenta itu. Dia dihukum karena dia melalaikan tugasnya, meneruskan talenta itu. Ya. Ketika mereka menjadi hamba, tidak punya apa-apa, nol putul, Tuhan kasih talenta adalah kasih karunia. Tetapi di dalam kasih karunia ini ada tugas, ada tanggung jawab. Nanti ketika kita ini sampai ke sorga, dalam penghakiman, Tuhan tidak tanya berapa banyak dosa kita, karena dosa kita sudah dibayar Tuhan. Tapi Tuhan tanya, untuk apa kasih karunia yang sudah kamu terima? Mana buahnya? Benar gak saudara? Anda lihat pohon ara bersama dengan para murid? Mana buahnya? Jadi ini yang harus kita bisa pahami saudara. Dan karena ini bicara tentang tugas, bukan bicara pengembalian saudara, maka masing-masing hamba tidak bisa iri. Karena Tuhan hanya menuntut, diteruskan enggak kasih karunia-Nya? Diteruskan enggak kasih karunia-Nya? Diteruskan enggak kasih karunia-Nya? Yang 5 jadi 5, jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tetap 1.
Ini 100%, itu 100%, ini enggak. Ya, jadi dia dihukum saudara karena dia tidak mengerjakan tanggung jawabnya saudara. Ya makanya saudara ini harus kita pahami benar. Saya mau nanya sama saudara, saudara terima gaji karena bekerja atau jadi karyawan yang baik? Ya. Anda di sebuah perusahaan dan perusahaan menggaji saudara berdasarkan pekerjaan saudara atau berdasarkan status karyawan yang baik? Bekerja. Yakin ya saudara ya? Jadi saudara, Anda ini digaji karena bekerja, upah karena bekerja. Seseorang saudara menjadi karyawan ya dan hidupnya baik, itu adalah kasih karunia karena dia terima saudara, nggak punya apa-apa ya masuk. Tetapi dia hanya dibayar, dia hanya diberi upah ketika dia bekerja. Anda menjadi anak Tuhan, saudara menjadi orang pilihan Tuhan, diambil dari maut kepada hidup, itu adalah kasih karunia. Tetapi upah mahkota diberikan ketika Anda bekerja. Bekerja bukan supaya Anda diterima, tapi bekerja untuk bisa berkenan. Jadi bukan ketika saudara melamar kemudian Anda berkenan saudara. Jadi ini harus dipahami benar. Ya. Nah saudara, tapi saudara, Anda harus menjadi karyawan yang baik supaya pekerjaan kita bisa dikerjakan maksimal, begitu. Ya. Jadi kebayangkan saudara, Anda berkeluarga hanya urusan hati bolak-balik, hanya urusan respon kepahitan disimpan puluhan tahun. Anda buang waktu puluhan tahun. Kalau seandainya saudara Anda cepat bertobat, Anda berespon yang bagus, saudara, puluhan tahun itu berapa banyak jiwa bisa dimenangkan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, kamu urusin urusanmu sendiri, kamu urus kepentinganmu sendiri, kepentingan kerajaan kamu tidak pernah urus. Hanya bicara ego, padahal aku sudah bayar semuanya. Itu dia saudaraku. Makanya saudara, kita harus menjadi orang-orang yang meneruskan kasih karunia. Mungkin Anda bertanya begini saudara, Pak gimana caranya saya meneruskan kasih karunia ini? Ya ada 3 cara yang saya akan jelaskan kepada saudara hari ini. Yang pertama saudara, kita meneruskan kasih karunia, yang pertama coba kita lihat, yaitu melalui Injil. Kita meneruskan kasih karunia melalui Injil. Dalam 2 Korintus 5, 17-20, yuk kita baca bergantian ya saudara ya. Ayo, saya baca 17, Anda baca 18 dan seterusnya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, Anda perhatikan baik-baik saudara, dikatakan apa? Urusannya Yesus dalam penebusan diselesaikan oleh Kristus sendiri. Ya, bahwa saudara, dia mendamaikan dirinya saudara. Dia sudah mati bagi kita, dia mendamaikan dirinya. Ini kasih karunia kan? Jadi, semua dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita. Apa yang memisahkan kita? Dosa. Apa yang memisahkan kita? Maut saudara. Apa yang memisahkan kita saudara? Keburukan kita. Tetapi semua itu menjadi benar, menjadi bersih. Karena apa? Karena ada yang membayar. Siapa yang membayarnya? Kristus. Dengan apa dia membayar? Dengan dirinya sendiri, dengan darahnya. Setelah itu diberikan atas inisiatif Tuhan, kita menerima kasih karunia. Apa next?
Masakan setelah kita menerima kasih karunia, kita berlomba-lomba saudara, supaya kita tetap hidup benar, tetap kita berkenan? Sehingga kita berkata, aku peringkat 1, kamu peringkat berapa? Aku peringkat 3 karena 5 kebaikan aku sudah buat. Aduh, aku baru peringkat 3 karena 1 kebaikan aku buat. Kita bukan berlomba berbuat baik untuk Tuhan. Karena sebelum kita berbuat baik, Allah sudah mengasihi kita. Tapi kita berlomba berbuat baik karena keefektifan tugas kita ditentukan oleh kehidupan kita. Ya, kenapa saudara? Karena Anda lihat, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Oke? Jadi pelanggaran kita tidak dihitung sama Tuhan. Kemudian saudara, setelah kasih karunia diberikan, Dia mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kami. Jadi kasih karunia diberikan supaya kita layak, setelah kita layak dikasih tugas. Apa tugasnya? Saudara lihat saudara, pelayanan pendamaian. Apa beritanya? Berita pendamaian. Ya saudara, jadi kalau saudara ingin menjadi anak-anak Tuhan yang meneruskan kasih karunia saudara, maka mau tidak mau kita harus memberitakan Injil. Kita harus memberitakan Injil saudara. Dan Injil diberitakan lewat apa? Lewat firman yang kita beritakan. Kalau saudara ada di mana, ada di pekerjaan saudara, ada di marketplace, Anda ketemu dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan, saudara bisa sampaikan bahwa Yesus menolong saudara. Anda bisa saksikan kehidupan saudara bahwa Yesus mengasihi mereka, saudara. Kalau saudara baca tentang Alkitab dan kehidupan Tuhan Yesus, maka saudara akan melihat, saudara, bahwa ketika Dia datang ke dalam dunia, Dia berkata apa? Aku mencari yang hilang, jiwa. Ya, kemudian saudara, ketika Dia mau naik ke surga, Dia memberikan amanat agung, pergi jadikan segala bangsa muridku. Betul? Ketika Dia sudah naik ke surga, saudara, sebelumnya Dia bilang sama para murid, tunggu sebentar, nanti kamu akan dipenuhi oleh kuasa dari tempat tinggi, supaya kamu jadi saksi. Kedatangannya karena jiwa, ketika Dia pergi, Dia meninggalkan warisan dan wasiat jiwa. Ketika Dia sudah pergi, Dia memberikan penyertaan supaya kita efektif memberitakan Injil. Bukankah inilah fokus daripada Tuhan? Betul saudaraku? Jadi fokus kita bukan hanya senang-senang saudara, aku jadi garam dunia, tapi kita nggak pernah ke dunia. Kita senang kumpul di gereja. Makanya di gereja itu jadi gudang garam. Ya, tekanan darah tingginya cepat naik. Ini mau dekat-dekat Natal loh saudara. Biasanya kalau panitia Natal itu ya banyak ributnya. Ya, kenapa? Karena garam dengan garam pada kumpul semua saudaraku. Benar ya? Gara-gara baju warnanya beda, pendapat kita tidak diterima, ngamuk saudara. Ya, makanan satu diajukan 5, yang kepilih 4, satu nggak kepilih, ngamuk loh saudara. Kenapa? Garam sama garam kumpul. Jadi darah tingginya naik saudara. Ya, tugas kita adalah keluar, sampaikan Injil. Jadilah penerus-penerus kasih karunia. Orang lihat hidupmu saudara, orang beroleh kasih karunia. Bukan orang lihat hidup saudara, orang tinggalkan Yesus, bukan. Kalau saudara hidup kita tiap kali dilihat orang, tiap kali kita ngomong, orang yang dekat jadi jauh, orang yang terima Yesus jadi murtad saudara, saudara Anda pasti dihukum. Bukan karena saudara berbuat jahat, tapi kita tidak menjadi penerus dari kasih karunia. Kenapa? Karena tugasnya adalah meneruskan kasih karunia. Ya saudaraku ya. Jadi saudara, ini hal yang penting saudara. Makanya saya bilang Injil itu bukan hanya di desa. Injil itu adalah di sekeliling kita. Makanya kalau Anda lihat apa yang Paulus tulis di dalam 1 Korintus, coba kita lihat. Coba diklik sekali. Dalam 1 Korintus 9, saudara, dia berkata, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu.
Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada, Anda isi sendiri ya, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Saudara, Paulus mau bilang begini, saudara. Banyak orang hidup dari pemberitaan Injil. Banyak orang diupah dari ladang misi yang dia kerjakan. Banyak orang hidup secara jasmani dari ladang yang dia garap. Tapi aku tidak mau. Bukan karena aku dilarang, tapi saya tidak mempergunakan hakku. Supaya apa, saudara? Supaya nanti ketika aku memberitakan Injil, kemurnian hati ini tetap terjaga. Dia kerja buat tenda, saudara. Dia hidupi dirinya sendiri. Karena bagi dia bilang, saudara, saya memberitakan Injil bukan hanya karena upah. Tapi saya beritakan Injil karena itu adalah kepercayaan yang ditanggungkan kepadaku. Makanya dia bilang apa, saudara? Kalau saya tidak memberitakan Injil hanya karena upah, maka celakalah aku. Wah, luar biasa, saudara. Jadi dia bilang begini, saudara, saya ini tidak bisa nggak beritakan Injil. Saya nggak bisa diam aja. Makanya kalau saudara baca tulisan Paulus, dia berkata satu ayat terkenal, dia berkata, kalau saya hidup, saya itu memberi buah. Kalau saya mati, saya akan ketemu Tuhan, dan itu merupakan keuntungan. Hidup mati, saudara, itu sudah beres oleh karena kasih karunia Tuhan. Hidup mati kita, saudara, kemana kita pergi, itu sudah selesai. Sekarang tugas kita adalah memberi buah. Melalui apa, saudara? Pertama Injil, ini yang kata Paulus. Hasilkan buah, makanya saudara jangan diam. Ya, jangan diam, saudara. Ketika di rumah saudara, Anda berkeluarga, ya, Anda harus menyampaikan Injil kepada anak-anak saudara. Beritahu mereka tentang Yesus. Beritahu mereka, pembantu saudara, asisten rumah tangga saudara, supir saudara, atau siapa aja saudara yang Anda ketemu, ya, atau mungkin tata rias saudara, ya, atau apalah, salon yang biasa Anda pergi, Anda harus cerita tentang Injil, saudara. Saya dengar-dengar para ibu-ibu ya cerita ya, saudara ya, di salon itu tempatnya gosip. Benar nggak sih? Ya, sambil di ini pedicure manicure, ya pedimeni, saudara cerita, oh ibu ini, begitu udah datang saudara, karena saya dengar sendiri saudara, lagi dipotong gitu, datang gitu, terus itu ibu gini, waduh cerita saudara, saya nggak tanya, dia cerita sendiri. Memang salon ini bahaya ini. Nah, coba Anda beritakan Injil saudara. Ya, yang kedua saudara, bagaimana kita menjadi orang-orang yang menjadi successor of grace. Yang kedua adalah, coba lihat, coba diklik sekali. Teruskanlah kasih karunia melalui kesaksian hidup. Ya, coba kita lihat sama-sama di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Saya baca 1 dan 2, Anda baca ayat 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. 3, Anda baca. Saudara perhatikan ya, Yohanes ini adalah rasul kasih. Kalau saudara lihat di gambar tentang Last Supper, ada seorang murid yang nyender kepalanya di pundaknya Yesus. Itu adalah Yohanes. Nah, Yohanes adalah murid yang terkasih, yang dekat sekali dengan Tuhan, sehingga ketika
Yudas hadir dalam perjamuan makan terakhir, Petrus bilang begini, ayo kamu ngomong sama guru, tanya dia siapa yang bakal nyerahkan dia. Maka bertanyalah murid yang terkasih ini, saudara. Itu adalah Yohanes. Makanya kalau saudara baca, saudara, Yohanes adalah murid yang tidak mati secara dibunuh, saudara. Tapi dia mati tua di Pulau Patmos. Walaupun dia sempat digoreng, ya, dimasukkan dalam minyak panas, saudara. Tapi dia tetap hidup sampai dia mati tua di Pulau Patmos. Dan kalau saudara baca Yohanes pasal yang pertama, itu selalu bicara tentang kasih, saudara. Makanya Yohanes 3:16 itu ungkapkan tentang kasih Tuhan kepada manusia. Dia disebut sebagai rasul kasih. Ya. Nah, saudara perhatikan, saudara, dia bilang begini, saudara. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan, dan apa yang kami raba, itu yang kami cerita. Saudara begini, saudara. Ketika kita mau menjadi penerus kasih karunia, hidup kita ini, setiap kita punya kesaksian. Benar gak? Bagaimana Anda ketemu Yesus? Itulah cara kita melihat, itulah cara kita mendengar, itulah cara kita meraba Kristus, kan? Ada orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga dia ketemu Tuhan ketika dia disembuhkan. Mujizat telah membuka jalan, membuka tirai, sehingga dia kenal Tuhan dalam hidupnya. Itu adalah kesaksian seperti yang Yohanes tulis. Yang aku tuliskan kepada kamu adalah apa yang sudah aku lihat, sudah aku saksikan, sudah aku raba, sudah aku dengar. Jadi selain Injil, pengetahuan kita tentang firman, yang kedua adalah hidup kita. Ini adalah kesaksian hidup yang meneruskan kasih karunia. Waktu orang lihat hidup kita, orang akan bertanya, kok bisa ya kamu kayak begini ya? Saya tahu hidupmu itu sulit sekali, tapi kok kamu bisa tetap bersuka cita? Kita bisa cerita karena ada Kristus yang menghibur saya. Kita bisa cerita betapa baiknya Tuhan. Kita bisa sharing kehidupan kita, saudara. Bagaimana Tuhan sejak kita jatuh, kemudian Tuhan angkat hidup kita. Kita bisa jadi kuat. Betul? Ya, saya, saudara, banyak hal dalam kehidupan saya yang Tuhan berikan untuk bisa saya saksikan, saudara. Terlalu banyak, saudara. Makanya ketika saya melayani orang-orang yang sama dengan saya, mereka yang kepahitan dengan papa mamanya, ya, mereka yang bergumul dengan pernikahannya, saudaraku, ya, saya merasa bahwa saya sangat efektif. Kenapa saya bilang begitu? Lebih efektif melayani orang-orang seperti ini dibandingkan mereka yang dulunya agama seberang. Kalau dengan agama seberang rasanya saya bingung mau ngomong apa. Tapi ada satu pendeta kami, salah satu anak rohani saya, itu sangat efektif kalau bicara tentang agama seberang. Orang yang tidak percaya Tuhan, saudara, kenal dia, ya dia lagi belanja sayur, saudara. Sebentar, saudara, 10 menit. Belanja sayur begitu, ya istrinya belanja, dia keluar, dia ngobrol sebentar, saudara, terima Yesus. Habis itu, saudara, nggak lama kemudian, saudara, datang lagi penjual sayur yang lain, sampai dia punya komsel 3 penjual sayur. Sampai bingung, saudara. Kok bisa kamu bisa gitu? Ya nggak tahu. Coba saya, saudara, masa saya mau kasih teologi ya, bingung saya ngomong apa. Benar. Ada juga satu anak rohani kami, saudara, ya, dia itu kalau ngomong sama anak-anak, saudara, waduh, anak-anak bisa terpesona gitu loh. Satu kali ketika Natal, pasca apa Natal ya, dia bilang, Pak, bisa enggak layani kita? Kan jarang katanya gembala melayani anak-anak. Saudara, saya stres, saudara. Saya benar-benar stres. Saya bilang, aduh, ini persiapan khotbah tersulit dalam hidup saya. Iya, karena harus pendek durasinya, harus lucu, dan harus sangat sederhana. Kalau saudara kan tidak, saudara, ya. Kalaupun ngantuk kan sungkan, benar nggak? Kalau anak-anak kan nggak sungkan, dia ngantuk dia keluar. Dia ngantuk atau dia capek, saudara, dia bosan, dia main. Gimana caranya, saudara? Sampai saudara tahu enggak, saya beli hadiah itu banyak, saudara. Jadi tiap kali ngomong kasih kuis, saudara. Tiap kali ngomong kasih kuis. Saya bilang, ini kalau saya khotbah terus, habis dompet saya. Kasih terus, saudara. Karena mereka tidak bisa konsen. Yang kedua adalah khotbah di ibu-ibu yang tua, saudara. Waduh, saudara, itu stres bener. Sebentar aja, 5 menit misalnya. Anda mau khotbah setengah jam? Saya akui, Pak ini bisa khotbah di lansia nih, luar biasa.
Ya. Tapi kalau saudara, Anda saudara ajak untuk berkhotbah di profesional yang pakai logika segala macam. Ayo saudara, kita bicara banyak situ. Ya, saya bisa jelaskan kepada saudara dan saudara pasti bisa terima, masuk akal, tapi saudara ketemu Tuhan. Karena kekuatan saya. Benar nggak saudaraku? Nah, kita ini tidak punya kesaksian yang sama. Kita nggak punya background yang sama. Kenapa? Karena di luar sana ada orang-orang yang belum terima kasih karunia dan mereka ada di background yang berbeda. Jadi jangan iri dengan pendeta, jangan iri dengan si A. Anda punya kelebihan. Kesaksian hidup saudara adalah alat dan satu berita yang sangat luar biasa untuk didengar oleh orang-orang yang mengalami hal yang sama. Ya. Kalau saudara pernah sakit, saudara, kemudian saudara disembuhkan Tuhan, ya, kemudian Anda ngomong kepada orang sakit akan sangat efektif dibandingkan orang yang sehat. Dia akan bilang begini, kamu mau ngomong banyak, udahlah. Kamu nggak rasa gimana sulitnya sakit itu. Kamu nggak rasa gimana doa tidak dijawab. Bagaimana bayang-bayang maut itu kayak apa kamu nggak tahu. Tapi kalau orang yang pernah lolos dari maut, ketika dia cerita, dia duduk sebentar saudara, orang pasti akan kuat. Ya. Ada seorang jemaat saudara, dia rawat ibunya. Ibunya ini dia anak tunggal soalnya saudara ya. Dia anak tunggal, masuk rumah sakit bolak-balik. Terakhir itu saya telepon dia karena jemaat juga. Dia nggak mau makan lagi. Mama nggak mau makan, nggak mau minum juga saudara. Dan dia ada masalah rumah tangga juga. Dan saya bilang, kamu harus kuatlah ya. Wah, dia sudah nangis saudara. Dia bilang, rasanya saya nggak kuat. Ya, saya anak tunggal, mama juga janda, papa sudah meninggal. Tidak ada saudara yang mau rawat, hanya saya sendiri. Ya, dia hampir 24 jam di rumah sakit, dia juga tidak bisa kerja, saudara. Istrinya udah singgung di media sosial, ya hidup itu bukan hanya urus orang tua gitu, hidup itu juga butuh uang katanya. Waduh, saudara, saya bilang berat juga ya. Saudara, dia bilang, ya apa ya kok ya, apa saya perlu berdoa apa gitu loh. Maksudnya mungkin dia mau bilang, ya doa aja, mama dipanggil pulang kan begitu, saudara. Saya bilang begini sama dia, saya bilang, kamu tahu enggak, saya pernah ngalami yang seperti kamu ngalami. Tidak gampang rawat orang sakit loh. Ya, itu semua habis-habisan. Tapi saya bilang, kamu jangan pikir dia tidak tahu. Ini adalah kesempatanmu berbakti. Ya, saudara tahu saudara, hanya ngomongan begitu loh saudara. Karena dia tahu cerita hidup saya. Dia tahu saya pernah rawat orang sakit selama 3 tahun saudara. Dan saya pernah bergumul dengan hal itu. Dan tidak tidur saudara, sampai benar-benar doa juga suara sudah habis. Dia tahu kehidupan kami, karena kan dia adalah jemaat kan. Dia bilang, thank you ya. Kok telepon begini, saya langsung dapat kekuatan. Mungkin dengan kata-kata yang sama, tapi orang yang tidak pernah ngalami dan dia tidak kenal, itu tidak akan efektif. Makanya Yohanes bilang begini, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami rasa, kami cerita. Biarkan orang melihat kasih karunia Tuhan lewat kesaksian hidup saudara. Iya. Jauh lebih efektif kalau pernah ngalami saudara. Jauh lebih efektif. Jadi saudara, saya mau bilang ini adalah cara yang kedua saudara. Kalau kita sering bertanya ya, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Coba ganti saudara. Harus saudara bilang begini, untuk apa Tuhan ini terjadi? Untuk siapa nanti ini hidup saya dipakai? Karena kalau tidak saudara, kita akan ditebang. Coba Anda lihat ya perumpamaan ini ya. Lihat perumpamaan ini, coba lihat. Ini ada satu kejadian, peristiwa. Jadi tuan ini punya kebun anggur. Ya, di kebun anggurnya tumbuh pohon ara. Kalau Anda pernah ke Israel, pohon ara ini adalah pohon semua jenis tanah. Jadi kalau saudara mau ketemu pohon zaitun, pohon ara, itu banyak sekali di jalan. Sepanjang Anda jalan-jalan di Israel. Tapi buah anggur harus kebun. Karena beda pupuk, beda perawatan. Artinya apa? Tanah di kebun anggur adalah tanah yang subur. Oke? Nah, pohon ara ini entah gimana ceritanya, dia ada di kebun anggur.
Artinya apa? Pohon ara ini yang harusnya hidupnya di jalan, sekarang saudara dapat kasih karunia tanah terbaik. Benar gak? Nah, karena dia sudah di tanah yang terbaik, datang dong saudara pemilik kebun anggur. Dia bertanya saudara, 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Aku tidak menemukannya. Tebang aja pohon ini. Benar gak saudara? Nah, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Nah, saudara perhatikan ya saudara ya. Mujizat yang kita alami ibaratnya sama seperti tanah yang subur memberi makan kepada pohon ara. Hidup yang diberkati, semua pertolongan Tuhan, semua doa-doa yang Tuhan jawab, semua penyertaan, perlindungan Tuhan saudara, kita terima sebagai pohon ara. Tetapi pertanyaan saya saudara, ketika Tuhan itu cari buah dan dia tidak temukan saudara, berarti kita tidak pernah menjadi penerus dari kasih karunia. Kalau kesaksian hidup saudara yang spektakuler tidak membuat Anda berbuah, maka jangan kaget saudara, bahwa mujizat bukan menjadi penentu Anda berkenan apa tidak. Jangan pernah bilang, aku disembuhkan, aku disayang Tuhan. Belum tentu. Karena sekali lagi saya nanya sama saudara, Anda sakit, dapat mujizat, bisa sakit lagi enggak? Anda terima mujizat yang kedua, Anda sembuh, bisa sakit lagi enggak? Bisa. Anda terima mujizat yang ketiga, kemudian Anda sembuh, bisa mati enggak? Bisa. Lah kalau begitu untuk apa sembuh? Kan itu pertanyaannya. Oh iya Pak, untuk memperpanjang umur. Umur panjang untuk apa? Kalau dari sini 1 ke 2 kosong. Dari 2 ke 3 kosong. Dari 3 ke 4 kosong. Ya matiin aja di sini saudara. Benar gak saudara? Ini kan kalau Anda berinvestasi, tahun pertama kosong, tahun ketiga kosong, tahun ketiga kosong, ya tebang aja tuh. Untuk apa? Habis-habisin bagiannya pokok anggur tuh, pohon anggur kan? Jadi kita harus paham saudara, setiap kesempatan, tahun yang bertambah, mujizat yang diberikan, pertolongan yang diberikan, selalu punya maksud. Mujizat pertama kita diselamatkan, kita disembuhkan, kita ditolong, kita diberkati, ya kita diangkat kembali, kita dipulihkan. Setelah dipulihkan, hidup kita harus menjadi kesaksian yang memberikan dan meneruskan kasih karunia. Barulah mujizat ini ada gunanya. Itu loh saudara. Karena kalau tidak saudara, nanti Anda kayak siapa sih namanya itu? Yang dikasih kesempatan hidup. Aduh siapa, tiba-tiba lupa. Raja siapa lagi? Hizkia. Tuhan kasih saya kesempatan hidup. Oke, 15 tahun. 15 tahun isi saudara. Dia minta tentara Babel masuk ke dalam istana. Lihat semua harta. Masuk perang saudara. Iri hati lihat harta begitu banyak. Diserang, diambil semua. Untuk apa? 15 tahun umur panjang. Kalau gara-gara selamat, jadi tidak selamat. Kan begitu. Jadi saudara, mari saudara, apa yang kita alami dalam hidup kita adalah cara untuk meneruskan kasih karunia. Yang ketiga, yang terakhir, coba kita lihat. Ya, waktunya juga jalan terus. Yang ketiga, gimana cara kita meneruskan kasih karunia, yaitu melalui pelayanan. Ya, coba lihat dalam 1 Petrus pasal 4, 10-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang bicara, baiklah dia bicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu
Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, saudara. Jadi saudara, jadi ayat ini berkata bahwa layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Oke. Nah, bagaimana? Bahkan dikatakan apa? Yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Jadi saudara perhatikan, ketika sebuah karunia, talenta diberikan kepada seseorang, dia harus mengurus karunia itu. Oke? Nah, bagaimana cara mengurus karunia? Kalau ada orang yang diberi karunia untuk berbicara, biarlah dia menyampaikan firman. Kalau ada orang diberi karunia untuk melayani, biarlah dia melayani. Untuk apa? Supaya kasih karunia diteruskan dan orang memuliakan nama Tuhan. Benar ya saudara ya? Jadi saudara membayangkan saudara, saya adalah seorang yang gagap dulunya. Karena saya pernah lidah, saya pernah putus, saudara, hampir putus, bukan putus. Ya, hampir putus umur 8 tahun. Nah saudara tahu saya gagap dan saya sulit berkomunikasi, saya orang yang minder saudara. Yang saudara tahu di masa-masa puber itu saya nggak tahu saya keracunan apa sampai benar-benar muka saya itu bentol-bentol saudara, sampai saya garuk dan saya pecahin satu-satu. Ya mungkin ada 20-25 jerawat gede saudara kayak bisul, itu sampai penuh muka saya kasar begini saudara. Ya, sampai saya tidak mau keluar kalau di sekolah, di kelas aja saudara. Itu berbulan-bulan. Dan saya orang yang minder, orang yang introvert, kemudian saudara saya orang yang gagap. Ya walaupun tidak parah gitu. Sampai satu kali Tuhan tolong saya, dia selamatkan saya percaya kepada Tuhan. Tuhan kasih mula-mula melayani Tuhan begitu luar biasa saudara. Sampai akhirnya saya menemukan sesuatu dalam diri saya. Ketika saya membaca Alkitab, saya membaca, kok saya nggak puas ya kalau baca Alkitab itu tanpa ngerti apa maksudnya. Sampai saya punya beberapa rekomendasi buku-buku dan ayat-ayat. Dan sampai konkordansi Alkitab saya beli saudara, karena saya penasaran. Tidak ada yang menyuruh saya. Saya tanya sama gembala saya, Pak kenapa ya saya kok kalau baca Alkitab selalu lama, tidak bisa selesai-selesai Kejadian sampai Wahyu saudara. Ya, tidak lulus-lulus gitu loh. Orang sudah 3 kali, 4 kali, saya 1 tahun tidak selesai-selesai. Jadi saya bilang kenapa ya? Dia bilang, oh mungkin kamu punya karunia mengajar. Loh maksudnya gimana? Ya karena biasanya pengajar itu selalu tidak puas kalau membaca sesuatu. Dan dia tidak mengerti, dia harus paham. Dan dia harus mengalami terobosan di dalam pikirannya. Oh gitu ya, gimana caranya? Ya banyak baca buku. Saudara saya baca ratusan buku, dengar ribuan khotbah saudara. Hari ini saudara saya menyampaikan firman kepada saudara, Tuhan sembuhkan gagap saya. Ya Tuhan sembuhkan minder saya. Tuhan sembuhkan introvert saya. Dan Tuhan kasih saya karunia untuk mengajar jemaat. Apa yang Tuhan pulihkan dalam kehidupan saya, saudara? Karunia yang Tuhan berikan kepada saya, itulah panggilan saya. Amin, saudara. Dan hari ini saya menyampaikan kepada saudara, Anda mendengarkan firman dan saudara paham, itulah kasih karunia yang saya teruskan. Betul? Saya bukan seorang penginjil. Kalau saya ada punya program penginjilan saudara, pasti mandek. Saya sudah coba. Dan saya bukan seorang nabi. Jadi jangan tanya saya, Pak masa depan saya gimana Pak? Saya pasti garuk-garuk kepala, karena saya juga mikir masa depan saya. Kan gitu saudara. Oh Bapak khawatir, bukan masalah khawatirnya, karena saya tidak diberi Tuhan itu saudara. Tanyalah kepada yang punya karunia. Karena apa saudara? Karena kita ini memiliki karunia yang berbeda-beda. Anda punya karunia apa? Karunia memberi. Jangan tuntut orang, dia kikir Pak, aku murah hati. Bukan. Karena Anda punya karunia itu saudara. Nah karunia itu Anda pakai untuk meneruskan kasih karunia Tuhan. Ya. Dan saudara jangan heran saudara, orang yang punya karunia memberi biasanya secara keuangan mereka lebih berlimpah. Itu sudah otomatis. Kenapa? Karena memang Tuhan kasih dia sebagai bendaharanya Tuhan. Kalau orang medit dikasih banyak, enggak keluar. Kalau orang murah hati dikasih banyak, gampang keluar. Tambah banyak keluar. Anggap ya saudara ya. Nah, jadi ketika Anda diberikan kemurahan hati,
ya Anda bisa teruskan kasih karunia Tuhan. Saudara bisa nyanyi. Tadi saya lihat siapa namanya? Ya, Yolanda, dia worship leader. Ya, hadirat Tuhan bisa terasa. Ya, mungkin itu adalah sebuah talenta yang Tuhan kasih, hubungan dengan Tuhan. Dan ketika dia bernyanyi, saudara, orang mendengarkan, orang diberkati. Orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Amin. Ya, jadi saudara, ini yang kita harus lakukan, saudara. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita sedang menghidupi panggilan kita. Semakin Anda hidupi, saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang menjadi successor of grace. Ya, tapi di saat itu kita harus hidup benar, kita harus menjauhi dosa, kita harus berkenan sama Tuhan supaya kita efektif. Ada satu ayat, saya tiba-tiba keingat aja. Paulus bilang begini, rumah yang besar itu ada 2 perabot. Satu dari emas dan perak, satu dari kayu dan tanah. Emas dan perak dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan mulia. Kayu dan tanah dipakai untuk yang kurang mulia. Jika orang menyucikan dirinya, maka dia akan dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan mulia. Ya, jadi bukan dapat akses ke sorga lebih cepat, bukan. Supaya Anda bisa lebih efektif dalam meneruskan kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, mari saudara sama-sama datang kepada Tuhan hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada satu pujian, Tuhan yang bersama kami. Lagu dari Sound of Praise, ya, Sound of Praise. Tuhan yang bersama kami. Mari saudara datang sama Tuhan hari ini. Coba cek hidup kita. Mungkin saudara bilang, Tuhan, selama ini aku tidak menjadi penerus-penerus kasih karunia. Saya hanya mikirkan diriku dan Tuhan saja. Saya berdoa buat diriku, saya berdoa buat keluargaku, saya berdoa buat kepentinganku Tuhan. Tetapi saya lupa menjadi penerus-penerus dari kasih karunia Tuhan. Saya malah jadi penuntut-penuntut mujizat. Tapi saya lupa untuk apa saya terima mujizat. Saya lupa Tuhan, untuk apa saya diselamatkan. Tapi hari ini Tuhan, kami semua mendengar berita yang sama. Bahwa ada tugas yang harus kami kerjakan. Kalau kami kerjakan dengan baik, maka seperti Paulus berkata, telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Tuhan, kami mau hari ini bukan lagi menjadi orang-orang yang pasif, tapi kami mau menjadi penerus-penerus kasih karunia. Kalaupun kami bergumul hari ini Tuhan, ingatkan kami bahwa di dalam pergumulan kami tersimpan berita Injil tentang kesaksian hidup kami ditolong Tuhan. Mungkin hari ini kami masih sakit, mungkin hari ini keluarga kami belum pulih, mungkin hari ini Tuhan keuangan kami sedang bergumul. Tapi tidak apa-apa, kami tetap mau percaya sama Tuhan. Supaya ketika orang melihat iman kami, orang melihat sukacita kami di tengah-tengah pergumulan, orang melihat ketahanan kami di tengah-tengah tekanan, orang bisa melihat dan diberkati. Sehingga mereka yang bergumul juga mendapat kekuatan yang sama. Dan mereka belajar untuk percaya sama seperti kami juga sudah percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, karena Allah
bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari taruh tangan di hati saudara. Tuhan, hari ini Tuhan, ketika tangan kami angkat ke atas, biar kami rasakan bahwa ada tangan kuat Tuhan yang sedang pegang kami. Ada penyertaan Allah yang dahsyat Tuhan. Tuhan, tidak selamanya Engkau tutup mata, tidak selamanya Engkau menutup telinga akan doa-doa kami. Tetapi akan ada waktunya, pertolongan yang dahsyat itu akan terjadi. Tuhan, kami percaya, kalau hidup kami mau katakan, Tuhan pakai aku sebagai alat penerus dari kasih karunia-Mu, maka Tuhan pasti akan berperkara. Tuhan, bukan untuk kepentingan kami semata, tapi biarlah Tuhan kasih kami bahan untuk menjadi saksi. Tuhan, kasih kami pengalaman rohani untuk menjadi saksi. Tuhan, kasih kami Tuhan pengalaman-pengalaman mujizat untuk kami bisa cerita kepada orang lain. Tuhan, biarlah Tuhan pakai kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami pernah bernasar, kalau Tuhan tolong kami akan melayani. Kalau Tuhan kerjakan sesuatu yang kami doakan, kami akan mau Tuhan untuk dipakai dalam bidang apapun. Tapi hari-hari ini kami mulai lupa oleh karena kesibukan kami. Tuhan, hari ini Engkau ikatkan kembali. Saudara, ketika saudara pernah berjanji untuk berikan hidupmu sama Tuhan, tapi kemudian engkau ingkar, Tuhan kembali bertanya, maukah engkau menjadi alatku untuk meneruskan kasih karunia ini? Apakah engkau mau seperti pokok pohon ara yang tumbuh percuma? Ataukah engkau mau menggunakan semua kebaikan Tuhan untuk menghasilkan buah? Saudaraku, jangan jadi orang Kristen yang pasif. Jangan jadi orang Kristen yang egois, yang mikirin dirimu sendiri, yang hanya minta ditolong Tuhan, tapi tidak pernah mau kerjakan tanggung jawab. Pohon ara ditebang, saudara, karena dia mengabaikan tugasnya.